Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, salam kasih karunia. Kembali bersama saya dalam seri pengajaran kekayaan kemuliaan Kristus bagi jemaatnya. Nah, pada sesi ini saya akan membahas hal yang pertama yang perlu kita siapkan sebagai gerejanya untuk menerima kekayaan ini, yaitu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan. Nah, sebelum saya menyampaikan tentang apa itu suara Tuhan atau suara Kristus bagi kita, mari kita akan menyaksikan video yang satu. One more time. Oh, one is. Look at them, look at them. Isn't that amazing? They are coming. Oh my God. Woo! Oh my God. Oh my God. He's behind the boys. Oh my God. This is amazing. You scared them. Yeah, Eunice made him go away. Oh my God. Was that cool or what? Yeah. You will never have the same again. Oh my God. I can't believe the video coming. Di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-27, firman Tuhan berkata, "Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku." Kita telah menyaksikan video tadi, Bapak Ibu, bagaimana ada sebuah uji coba kepada para kontestan yang mencoba untuk memanggil domba-domba yang sedang memakan makanan di padang rumput. Tetapi mereka ini bukan gembala yang sejati. Dan kita melihat peserta pertama gagal, peserta kedua gagal, peserta ketiga gagal. Tetapi ketika gembala yang asli datang memanggil, maka seluruh domba itu berkumpul. Nah, saya percaya ketika Yesus berkata, "Domba-dombaku mendengar suaraku dan mereka mengenal aku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku." Hal yang sama itu juga terjadi, Bapak Ibu. Itu sebabnya Tuhan ingin kita sungguh-sungguh mendengar suaranya, dan sebagai dombanya seharusnya kita mendengar suaranya. Nah, apa itu suara Kristus bagi kita hari ini? Suara Kristus bagi kita hari ini adalah firman Tuhan, firman Kristus. Walaupun saya percaya bahwa Tuhan bisa berbicara dengan banyak hal. Alkitab mencatat bahwa Tuhan bisa berbicara dengan nubuat, dengan mimpi, dengan penglihatan, dan masih banyak yang lain. Tetapi semuanya itu perlu diuji. Oleh sebab itu, otoritas tertinggi dari suara Tuhan bagi kita itu adalah firman-Nya, firman Kristus. Itu adalah otoritas tertinggi sebagai suaranya. Nah, oleh sebab itu, di dalam mendengarkan firman Tuhan, firman Kristus, kita perlu terus bersekutu dengan firman. Sebab firman Tuhan adalah cara yang paling sederhana, paling umum yang ingin Tuhan lakukan untuk Dia berbicara kepada kita, umat-Nya. Nah, saya akan membagikan 3 hal penting ketika kita mendengar firman, membaca firman. Apakah firman itu firman Kristus bagi kita atau bukan? Sebab
Alkitab yang terdiri dari kitab-kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, mulai dari Kejadian sampai Wahyu, itu memang ditulis bagi kita. Tetapi itu konteksnya sebagai sesuatu yang bisa kita pelajari. Tetapi tidak semua isinya sekarang itu untuk kita. Ada sesuatu, ada hal-hal tertentu yang memang untuk kita. Tapi ada hal-hal yang itu berbicara tentang orang Israel. Ada hal-hal bukan orang-orang non percaya. Oleh sebab itu kita ingin melihat firman Kristus di dalam Alkitab. Nah, saya akan membagikan 3 hal yang membantu kita untuk kita bisa mengenal firman Kristus atau suara Kristus bagi kita ketika kita membaca firman atau mendengarkan firman-Nya. Yang saya maksud di sini adalah suara Kristus, suara Tuhan yang merupakan roh dan kehidupan, bukan sebatas informasi atau itu menjadi sebuah tambahan pengetahuan di otak kita atau hanya sebatas ingatan kita. Sebab Yesus berkata bahwa perkataan-perkataanku adalah roh dan kehidupan. Sebab di mana ada roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Nah, kalau kita mendengar perkataan Kristus sebagai roh kehidupan secara personal bagi kita, Bapak Ibu, pekerjaan kehidupan yang dilakukan oleh roh tersebut itu pasti akan menghancurkan setiap bentuk manifestasi pekerjaan kematian. Itu sebabnya penting sekali kita mendengar suara Tuhan secara personal bagi kita sebagai roh kehidupan. Hal yang pertama yang membantu kita untuk kita bisa mengenali ketika kita membaca firman Tuhan atau mendengar firman Tuhan, apakah ini firman Kristus yang Tuhan katakan kepada kita, apakah ini suaranya roh dan kehidupan bagi kita, yaitu mari kita lihat di dalam Lukas pasal 24 ayat 27. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Jadi Tuhan Yesus berkata bahwa semua yang tertulis mulai dari kitab Musa, ada 5 kitab, Kejadian, Keluaran, Ulangan, Bilangan, dan Imamat. Itu semua tentang dia, Bapak Ibu. Bahkan bukan hanya dalam kitab Musa, tapi kitab nabi-nabi. Ada 2 bagian kitab nabi-nabi, nabi besar dan nabi kecil. Kita tahu diakhiri dengan kitab Malaiki. Jadi apa yang tertulis dalam Perjanjian Lama dari Kejadian sampai Malaiki, sesungguhnya Yesus berkata itu semua tentang dia. Itu sebabnya kalau kita ingin mendengar suara Kristus bagi kita, Bapak Ibu harus menemukan pribadi Kristus dari setiap firman yang kita baca tersebut, terkhusus Perjanjian Lama. Saya kasih contoh, ketika Tuhan berkata kepada Kain yang telah membunuh adiknya, dia berkata, "Kenapa engkau marah, Kain? Tidakkah engkau dapat tenang? Sebab kalau engkau marah, maka dosa telah mengintipmu." Nah, kata dosa di situ memang dalam bahasa Ibrani adalah dosa. Tetapi sesungguhnya kata itu juga dalam bahasa Ibrani artinya penebus dosa. Jadi sesungguhnya Tuhan berkata kepada Kain, kalau engkau marah, dosa sudah mengintipmu. Tetapi juga ketika engkau berdosa, penebus dosa sudah tersedia bagimu. Nah, disitulah kita menemukan pribadi Kristus. Itu sebabnya ini akan menjadi suara Tuhan bagi kita, suara Kristus. Yang kedua, contohnya, Bapak Ibu kita pernah mendengar kisah bagaimana Tuhan menyuruh Abraham membawa anaknya ke Gunung Moria, Ishak, untuk dikorbankan. Tuhan berkata bahwa Abraham, bawalah anakmu yang tunggal. Nah, kita tahu pada waktu itu Abraham punya anak bukan hanya Ishak tapi Ismail. Kenapa Tuhan berkata anak yang tunggal? Karena Ishak ini simbol dari Kristus. Karena Alkitab berkata bahwa Kristus adalah anak tunggal dari Bapa di sorga yang akan dikorbankan bagi dosa-dosa kita. Itulah firman Kristus bagi kita. Nah, ini penting supaya kita mengerti bahwa
apa yang tertulis dalam Alkitab, di dalam Lukas pasal 24-27, Yesus berkata tentang dia. Sehingga kita melihat kemuliaan Kristus dalam setiap firman-Nya, bercahaya dalam hidup kita. Kita juga pernah mendengar tentang kisah Yosua dan Kaleb yang masuk ke tanah Kanaan. Ada banyak orang Israel tidak masuk, hanya Yosua dan Kaleb. Saya percaya ini juga simbol dari Kristus. Sebab Yosua dalam bahasa Ibrani adalah Tuhan keselamatanku. Siapakah Tuhan keselamatan kita? Yesus. Nah, siapa Kaleb? Kaleb ini dalam bahasa Ibrani artinya adalah anjing. Yesus pernah berkata kepada seorang perempuan yang datang kepadanya untuk memohon pertolongan kesembuhan bagi anaknya, yaitu perempuan Siro-Fenisia, bangsa non-Yahudi. Yesus berkata tidak baik memberi roti kepada anjing, padahal roti ini disiapkan untuk anak-anak. Artinya apa? Yesus berkata bahwa bangsa non-Yahudi adalah kita, gerejanya yang bukan non-Yahudi. Kita yang sudah percaya kepada Yesus, kitalah bersama Yesus yang masuk ke Kanaan, menikmati setiap warisan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, mari kita lihat Ibrani pasal 12 ayat yang ke-24. Dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru dan kepada darah permecikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Hal yang kedua yang perlu kita perhatikan ketika kita membaca firman Kristus, Bapak Ibu harus mengingat tentang korban darah Yesus. Karena darah Yesus ini berbicara sampai saat ini juga. Darah Yesus ini menjadi saksi kita di hadapan Bapa. Kalau darah Habel saja berbicara, ya, sebab Alkitab berkata bahwa darah pemercikan darah Yesus berbicara lebih kuat dari darah Habel. Nah, hari ini kita percaya bahwa darah Yesus berbicara lebih kuat di hadapan Bapa. Apa yang dikatakan dari Yesus bagi kita? Kalau darah Habel berbicara tentang penuntutan balas dendam, darah Yesus berbicara tentang penebusan, pengampunan, belas kasihan, kasih karunia bagi kita yang disediakan Bapa. Darah ini telah menyatakan kepada kita, kita telah ditebus dan harganya lunas dibayar. Darah ini telah menyatakan bahwa kita telah diselamatkan. Darah ini telah mengatakan kepada kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan darah ini malah menyatakan kepada kita bahwa kita adalah ahli waris sebagai anak-anaknya. Nah, ketika kita membaca firman Tuhan dan kita bertemu dengan ayat-ayat yang berbicara tentang penghukuman, penghakiman, ya, kita bisa tetap mendengar suara Tuhan bagi kita ketika kita mengingat bahwa korban darah Yesus yang telah menebus kita. Apalagi ketika kita membaca di situ bahwa seharusnya kita mengalami murka Allah oleh karena pelanggaran-pelanggaran kita. Seharusnya kita tidak bisa mendengar lagi Tuhan karena dosa kita. Tapi ketika kita mengingat darah Yesus yang telah tertumpah menebus dosa kita, hari ini kita bisa mendengar suara. Dan semua yang dijanjikan Tuhan itu bisa menjadi milik kita karena darah Yesus. Yang ketiga adalah, Bapak Ibu, mari kita lihat dalam Yohanes pasal 19 ayat yang ke-30. Yohanes 19 ayat yang ke-30. Demikian firman Tuhan bagi kita. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Nah, yang ketiga yang perlu kita ingat ketika kita membaca firman-Nya atau mendengarkan firman-Nya, sehingga kita bisa mendengarkan suara Kristus, Gembala Agung kita, kepada kita, menuntun kita, ini menjadi sebuah roh kehidupan. Kita harus ingat, Kristus dan karya salibnya itu sudah selesai. Itu adalah satu pernyataan bagi kita bahwa segala sesuatu sudah selesai. Di dalam ayat 28, kalau kita perhatikan di situ dikatakan sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, maka berkatalah ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Jadi sebelum Yesus mengatakan perkataan yang terakhir, ayat 28 katakan bahwa dia tahu
Dia tahu bahwa segala sesuatu sudah selesai. Dia tahu bahwa semuanya sudah Dia selesaikan. Semua yang kita butuhkan untuk menerima anugerah Tuhan, keselamatan daripada Tuhan, kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, berkat-berkat Tuhan, perlindungan Tuhan, itu sudah diselesaikan oleh Yesus pembayarannya. Bahkan segala tuntutan-tuntutan Allah atas setiap hutang-hutang dosa pemberontakan kita, Tuhan sudah selesaikan. Yesus sudah selesaikan. Tuhan Yesus pernah berkata di dalam Matius pasal 5 ayat ke-45 bahwa hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu di sorga sempurna. Dan ayat ini pun kita bisa baca menjadi suara Tuhan, suara Kristus bagi kita ketika kita menerapkan bahwa Yesus sudah menyelesaikan semuanya. Tidak ada yang sempurna di dunia ini, manusia manapun, hanya Yesus yang sempurna. Dan ketika kita mengandalkan Yesus sebagai kesempurnaan kita, maka Bapa memandang kita sempurna sama seperti Dia. Itulah arti sudah selesai. Nah, Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan, kita harus terus mengingat 3 hal ini untuk kita bisa menemukan suara Tuhan, suara Kristus, Gembala Agung kita, menuntun kita. Saya akan menutup dengan satu kalimat ini. Gembala-gembala di Israel, ketika dia menuntun para domba-dombanya, dia selalu berjalan di depan dan gembala di belakang. Jadi gembala memastikan bahwa segala sesuatu, harangan, rintangan di depan dia yang menyelesaikannya. Dan domba-dombanya harus mendengar suaranya. Ketika gembala itu berkata kiri, maka domba harus ke kiri, kanan ke kanan. Nah, demikianlah ketika kita ingin mengalami tuntunan Tuhan, seperti Daud berkata dalam Mazmurnya, Bapak Ibu, Mazmur 23, Tuhan adalah gembala. Maka apa yang akan menjadi bagian kita? Ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ayat keduanya dan sampai ke-7 itu menjadi bagian kita. Kita akan menikmati semuanya itu ketika kita berkata Tuhan adalah gembala. Ketika kita mendengarkan suaranya bagi kita. Mari kita terus melatih hidup kita untuk sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan. Shalom.